Di sini lagi. Kiri lagi. Oke. Oke, rekan-rekan semua yang sudah bergabung, terima kasih. Ini sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung nih di kegiatan BPJS On Air. Kita tunggu dulu hingga mungkin beberapa orang bergabung. Mungkin jangan lupa dulu di-share nih kawan-kawan yang sudah bergabung ke kawan-kawannya, ke teman-temannya, ke rekan-rekannya, agar nanti kita akan memberikan informasi yang pastinya akan sangat bermanfaat bagi rekan-rekan semua seputar pelayanan di BPJS Kesehatan. Oke, kita tunggu dulu ya Kak, mungkin hingga beberapa orang bergabung. TikTok. Oke, langsung kita mulai saja ya Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi teman-teman yang terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung di kegiatan BPJS On Air hari ini di hari Kamis yang sangat padat ya, dengan segala bentuk kesibukan yang memang sudah ada. Kita menyempatkan waktu nih untuk berbagi sharing informasi kepada rekan-rekan semua tentang layanan di BPJS Kesehatan. Tentunya di era digital ini Kak, tentunya semua orang itu mau pelayanan, mau kebutuhannya itu bisa tercapai dengan cepat, itu tanpa ribet, nggak mau ribet, nggak mau riweh, kan? Jadi maunya serba cepat nih. Nah, bagi kawan-kawan, bagi rekan-rekan yang memang mengalami hal tersebut, ini cocok sekali nih untuk menyaksikan sharing informasi kita pada hari ini, karena temanya adalah tentang memang seputar layanan non tatap muka yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Nah, tentunya saya tidak sendirian, saya sendiri host pada hari ini, Muhammad Barazi, sudah ditemani ini oleh salah seorang duta BPJS Kesehatan kantor cabang Lok Sumawe yang sudah sangat bersemangat. Kita sambut kedatangan yang sudah ada di samping saya, Kak Mustika. Silahkan Kak, mungkin untuk menyapa teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan ya, rekan-rekan salam CKN, salam kenal dari saya, Duta BPJS Kesehatan Kantor Cabang Lok Sumawe. Nama saya Mustika. Saya sebagai koordinator Perliner di Kantor Cabang Lok Sumawe yang menangani pelayanan ya terhadap peserta yang datang, ataupun kita juga menggunakan kanal tanpa tatap muka seperti itu. Jadi memang hal atau isu ini memang sangat cocok ya ditanyakan kepada kakak, karena kakak memang yang menjadi, saya panggil kakak aja nih ya, karena memang yang menjadi kayak window atau pintu terdepan nih, yang menjadi garda terdepan untuk pelayanan terhadap peserta yang datang ke kantor cabang ini. Nah Kak, jadi kan di era seperti ini, di era digital ini, jadi saya pengen tahu nih, apa aja sih inovasi ataupun kanal-kanal yang sudah disediakan oleh BPJS Kesehatan untuk membantu masyarakat dalam mengakses administrasi di BPJS Kesehatan. Oke, jadi Barazi nih ya, Kak panggilnya. Nah, Raji, kita tuh di BPJS banyak kanal-kanal pendaftaran. Bisa ada 2, kanal layanan tanpa tatap muka dan tatap muka. Kalau tatap muka kita yang datang ke kantor ya kan, terserah mau kantor cabang, mau kantor kabupaten, ada juga kita layanan BPJS keliling, kemudian juga ada layanan mall pelayanan publik. Nah, kalau di Lok Sumawe itu ada di Lok Sumawe sama di Aceh Tengah. Oh ya. Nah, itu adalah kanal layanan tatap muka. Tapi kita juga ada kanal layanan non tatap muka. Kenapa kita gunakan non tatap muka? Karena setiap orang belum tentu punya banyak waktu untuk datang ke kantor. Kemudian ataupun misalnya sudah datang ke kantor tapi syaratnya ternyata nggak lengkap. Nah, mau balik lagi ke kantor males kan? Bisa jadi karena banyak kegiatan segala macam, kita gunakan kanal layanan non tatap muka. Banyak sih kanal layanan non tatap muka itu, bisa lewat Pandawa.
bisa lewat chat WhatsApp. Pandawa itu chat WhatsApp ya, pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Kita singkatnya Pandawa. Kemudian mobile JKN. Nah, kalau mobile JKN ini kita install dari handphone kita kan, dari smartphone. Itu mobile JKN namanya. Kemudian kita juga ada BPJS online untuk non tatap muka. Ada Aman JKN, ada banyak lagi lah untuk yang non tatap muka, Care Center 165 dan segala macamnya. Wah, cukup menarik sekali ya, kayak ini apa yang sudah saya disediakan oleh BPJS Kesehatan yang berarti membantu para peserta untuk bisa mengakses layanan. Kan kita tahu nih orang banyak kesibukan, ada yang mungkin sibuk lagi ada ngurus anak, pekerjaan rumah, lain sebagainya. Namun membutuhkan kayak perbaikan terkait dengan mungkin tentang seputar BPJS-nya nonaktif ataupun yang lainnya. Jadi tidak perlu datang ke kantor nih. Jadi menghemat waktu, menghemat tenaga dan biaya tentunya. Jadi nggak perlu antri, nggak perlu lama gitu kan, apalagi kan memang kita tahu bahwa orang-orang ini paling males kalau harus antri lama. Kalau bisa dari genggaman kan sekarang semua serba digital ya kan. Sekarang yang penting ada handphone. Oke. Dan jadi yang pertama ini yang cukup menarik dari beberapa kanal yang kakak sebutkan tadi, ini menarik tentang aplikasi mobile JKN nih. Jadi aplikasi mobile JKN ini apa kak? Mungkin bisa kakak garis bawahi dulu apa aja yang bisa melakukan menu-menunya, layanannya, tool-toolnya, Baik. Silakan kak. Untuk mobile JKN sendiri, awalnya itu bisa diinstal dulu ya. Kalau misalnya dari iPhone itu dari App Store ya. Kalau dari iOS ya. Tapi kalau dari Android itu bisa dari Play Store. Itu gratis ya installnya. Gratis installnya. Ini yang cukup menarik ya, yang pastinya ya. Jadi tinggal ketik aja mobile JKN, itu ada logo warna biru dengan jari dalam genggaman lah istilahnya kayak gitu. Itu tinggal diinstal. Nanti di situ kita tinggal isi aja data-data kita, biasanya itu KTP, sama nama, kemudian ada yang nanti pakai tanggal lahir ataupun pakai kode OTP. Nah, kalau untuk fitur-fiturnya sendiri di mobile JKN itu banyak ya kegunaannya. Kita bisa cek status kepesertaan kita. Mau tahu nih aktif atau tidak, itu bisa dari mobile JKN. Mau tahu kita di segmen kepesertaan apa, bisa dari mobile JKN. Mau tahu kita kelas berapa, bisa dari mobile JKN. Mau tahu vaskes kita, tempat kita berobat di mana, bisa dari mobile JKN. Nah, selain bisa untuk mengetahui itu informasi informasi-informasi tersebut, kita juga bisa melakukan perubahan data, Raji. Itu seperti misalnya mau pindah tempat berobat. Itu ya yang sering kan. Jadi pindah berobat itu nggak harus ke kantor, teman-teman, rekan-rekan ya. Jadi pindah vaskes itu bisa lewat mobile JKN. Kalau misalnya tidak ada melakukan perubahan vaskes tidak lebih dari 3 bulan, itu bisa dari mobile JKN. Kemudian kalau mau pindah kelas rawat, misalnya yang peserta mandiri nih, mau turun dan naik kelas, itu syaratnya itu yang penting udah setahun bisa naik dan turun kelas dari mobile JKN. Kemudian juga kalau misalnya kita mau penambahan anggota keluarga, tapi ini masih untuk yang peserta badan usaha. Kalau yang lainnya masih dalam proses ya. Terus yang ketiga, kalau kita mau nanya informasi, juga kita nggak harus ke kantor. Banyak kanal dan termasuk salah satunya lewat mobile JKN. Nanti kita akan jawab di hari itu juga. Kita punya SLA waktu 3x24 jam. Tapi intinya di hari itu juga kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan yang mengakses mobile JKN. Kemudian kita bisa ngecek ketersediaan tempat tidur, kita bisa screening kesehatan, kita juga bisa ngambil antrian online. Jadi kalau misalnya mau berobat, ya kan, ke puskesmas, ke rumah sakit, kalau misalnya udah dapat surat rujukan ya kan, itu nggak perlu kita lama nunggu di rumah sakit ataupun di puskesmas, kita ambil dulu nomornya secara online di situ. Jadi kita bisa prediksi kita berapa menit lagi kita bisa ke puskesmas atau ke rumah sakit ya. Nggak terlalu lama menunggunya. Karena memang
antrian atau nunggu ini membuat orang yang paling bosan, paling jenuh kan gitu, harus nunggu. Nah, informasi juga ini kepada rekan-rekan JKN yang sudah bergabung ini, kawan-kawan juga, rekan-rekan juga bisa untuk memberikan pertanyaan nih Kak, memberikan silakan untuk pertanyaan di kolom chat, insya Allah akan kita baca nanti satu persatu, dan juga jika memang nih pertanyaannya mungkin mau lebih face to face, mau langsung lebih pribadi bisa langsung DM ke akun kami. Dan jangan lupa nih buat kawan-kawan yang sudah bergabung, tetap jangan lupa untuk di follow akun kami agar setiap nanti kami memberikan informasi atau kegiatan-kegiatan BPJS On Air selanjutnya akan rekan-rekan semua tidak terlewatkan dan makin paham nih terkait dengan BPJS Kesehatan. Mungkin Kak, sebelum kita lanjut nih, ada pertanyaan nih yang sangat sesuai nih dengan tema kita nih hari ini. Tentang Kak, kartu BPJS kita hilang, bagaimana caranya? Apakah harus buat lain? Saya PNS atau guru. Nah, ini sangat cocok dengan yang baru kita sampaikan tadi terkait dengan aplikasi mobile JKN. Gimana Kak? Silakan. Ini Ibu ya? Ya, Ibu Zainidar. Oke, tadi juga saya agak kelewat sedikit ya. Ya. Di aplikasi mobile JKN itu ada fitur kartu. Ya. Nah, jadi kartu itu adalah kartu BPJS Kesehatan, kartu Ya. digital. Ya. Nah, sekarang sebenarnya kalau kita hilang kartu BPJS-nya, Ya. atau misalnya saat berobat kita tidak bawa kartu, sebenarnya nggak perlu panik, ya kan? Ya. Selama kita bawa KTP, Ya. kita bisa berobat. Nah, yang penting satu dan daftar. Iya. Kalau kita bawa KTP tapi kita belum daftar ya sama Iya, aja, iya. ya kan belum terdaftar Iya, betul, sebagai betul. peserta BPJS. Iya. Nah, intinya adalah setelah kita udah daftar, terus kita lupa misalnya mau berobat, lupa bawa kartunya atau hilang kartunya, Iya. bisa pakai KTP dibawa kemana-mana. Atau kalau kita punya nggak bawa juga KTP, Oke. kadang orang sekarang lebih bawa handphone daripada dompet, Iya, iya, ya iya. kan? Jadi keluarkan aja aplikasi mobile JKN-nya, tunjukkan menu kartu ya, di menu kartu itu KIS digitalnya. Sudah cukup bisa itu. Karena memang berarti kita memang tidak cetak lagi ya Kak? Tidak ada lagi, karena kita semua udah digitalisasi dan juga sekarang sudah terintegrasi BPJS kita dengan NIK, dengan nomor KTP. Jadi bagi rekan-rekan mungkin yang ada mungkin kawannya, keluarganya nih, wah kartu BPJS kami hilang nih, kami mau datang ke kantor lah, mau cetak kartu baru. Tidak ada Berarti digital lagi. sekarang semuanya itu sudah digital. Iya, Ya. semua digital. Oke. Nah Kak, oke, berarti terkait dengan aplikasi mobile JKN nih, dengan sebegitu banyaknya toolsnya, saya tadi tertarik yang pertama itu mungkin tentang antrian online ya, antrian online. Dia tuh berarti bisa untuk antrian di puskesmas, Iya, di klinik, bisa. dan juga di rumah sakit ya. Bisa. Oke. Kan kemudian itu untuk apalagi berarti yang ada tadi perubahan data peserta. Bisa. Itu data apa aja yang bisa diubah melalui aplikasi mobile JKN Kak? Tadi juga udah speed test ya, Ya. saya kasih tahu Razi dan rekan-rekan semua yang ada di sini. Kalau untuk perubahan data tuh yang bisa kita rubah adalah nomor puskesmas, Ya. nama Vaskes. Vaskes. Kita mau ubah, misalnya kita udah nggak tinggal di sini lagi Ya. nih, kita udah jauh misalnya ke Biren, Iya. kita bisa pindah Vaskes langsung ke situ. Ya. Sama perubahan kelas rawat. Nah, cuman kalau misalnya perubahan itu, kita misalnya nyubah nih kan Iya. hari ini, dia nggak serta-merta pindah di tempat yang baru itu hari ini. Oh langsung gitu ya? Ya, itu jadi pindahnya itu misalnya kita di sini nih biasa di Lok Semawe, terus kita mau pindahkan ke Biren. Iya. Nah, aktifnya di puskesmas atau di klinik yang di Biren itu di tanggal 1 bulan depannya. Gitu. gitu. Tapi di masa perpindahan itu ketika rekan ataupun keluarga ada yang sakit, kamu tetap masih bisa berobat kan? Kak? Tetap masih bisa Iya. berobat. Bisa dia kalau misalnya masih di sini, dia bisa di tempat yang lama dulu. Tapi kalau misalnya sesama Lok Semawe cuman mau Iya. pindah vaskesnya aja kan, dari puskesmas ke klinik misalnya Iya. kan, dia masih bisa berobat di tempat yang lama dulu. Atau kalau misalnya jauh kayak ke tempat yang Biren itu dan udah pindah di Biren, kita bisa kasih bantu 3 kali di vaskes pertama itu yang udah kita rubah. Boleh. Oke Kak, mungkin ini juga ada pertanyaan dari Kak Nanda. Kalau udah daftar di HP lama, mau buka di HP sekarang, nggak bisa Kak, tolong infonya. Ini mungkin kakaknya udah pernah mungkin di HP lamanya download aplikasi mobile JKN, kemudian ini beli HP baru. Itu gimana Kak untuk perpindahan apa namanya
loginnya. Loginnya. Ya. Jadi gini ya Kak Nanda, kalau mau ubah daftar di HP Lapas, sebenarnya gini, kalau kita masih ingat passwordnya, ya kan? Ya. Karena sekarang untuk daftarnya, kalau udah daftar, berarti kan kita tinggal masuk aja tuh login. Ya. Nah, cuman pakai nomor KTP sama apa tuh tadi? Apa tuh? Sama tanggal lahir, bukan nomor KTP, Ya. sama kok jadi lupa OTP. saya. OTP bukan. Password. Salah. Nah, password. Ya. Nah, kalau misalnya lupa password, tinggal lupa kata sandi aja. Yang penting kita sudah update datanya. Nah, kalau misalnya kita ternyata ubah nomor handphone, ini beda lagi ya. Kalau tadi kan kasusnya HP lama nggak bisa dipakai dengan HP baru, karena udah ganti handphone. Kalau ganti handphone gitu aja. Yang penting kita tahu passwordnya, sama nomor KTP, udah bisa gampang login. Kalau lupa, tinggal lupa kata sandi. Nah, nanti akan dikirimkan kata sandinya bisa lewat handphone, nomor handphone kita yang sudah kita daftarkan, atau lewat email. Tapi kalau berubah nomor handphone, nah coba dari Pandawa dulu, chat WhatsApp itu, ya kan, biar perubahan nomor handphonenya di-update dulu datanya. Nah, kalau itu baru kita bisa registrasi untuk mobile JKN-nya lagi. Oke, mungkin Kak, karena masih seputar ini, langsung aja kita jawab. Ini pertanyaan dari Kak Monica nih. Kak mau tanya, kami udah 2 tahun nggak bayar BPJS dan sudah dinonaktifkan. Jika mau aktifkan lagi, berapa? Ini bagaimana Kak? Ini mekanisme terhadap orang yang sudah menunggak iuran. Nah, di mobile JKN sendiri juga ada tools atau fitur yang sangat berguna, yaitu rehab, Kak. Terkait rehab. Ada rehab juga. Jadi kalau misalnya kita mau mencicil, bisa dari menu yang ada di mobile JKN itu. Jadi banyak sih sebenarnya fungsinya. Ada 20 fitur sebenarnya, 20-an fitur di mobile JKN, ya kan. Boleh nih. Kalau saya buka, ini banyak sekali. Bagi rekan-rekan nih, mungkin bisa nih yang di HP-nya belum tersedia aplikasi mobile JKN, mungkin boleh nih sekarang buka Play Store, ya bagi yang menggunakan Android, atau membuka iOS bagi yang menggunakan iPhone, kemudian menginstal nih aplikasi. 24 saya hitung. 24 cukup fitur lengkap ya Kak. Jadi memang sangat bermanfaat bagi rekan-rekan atau para peserta dari program JKN atau di BPJS Kesehatan. Mungkin Kak ini terkait dengan kita lanjutkan Kak ya, mungkin dengan cara aktivasi BPJS yang non aktif dari Pak Anwar ya. Pak atau Bang Anwar Mahmud nih Kak. Gimana nih? Ini memang akhir-akhir ini lagi banyak yang gimana Kak terkait dengan ini? Sekarang kita harus tahu dulu tuh mau aktivasinya segmen kepesertaan apa. Karena beda-beda ini solusinya. Kan? Kalau misalnya dia segmen mandiri, kalau dia mau aktivasi ya tentu harus bayar dulu tunggakannya. Baru bisa aktif. Kalau kita mengikuti program rehab yang tadi, itu hanya belum aktif kartunya sampai dia lunas, walaupun kita mencicil, kan. Terus kalau dia nonaktifnya karena memang udah nggak bekerja lagi, ya silakan lapor ke BPJS, ya kan, mau kemana, mau ke Mandiri atau ke yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, pemerintah kalau kita kan di Aceh pemerintah daerah JKA namanya JKRA ya, itu bisa langsung. Yang penting bawa kakak. Yang asli juga nggak apa-apa, di foto juga nggak apa-apa, yang penting jelas, ya kan, biar kita bisa lihat datanya sudah capil Aceh tidak seperti itu. Tapi kalau misalnya aktivasinya karena data yang ditanggung oleh pemerintahnya non-aktif, nah itu kita harus pakai surat akses layanan dari puskesmas, itu harus ada di bawah untuk pengaktifannya seperti itu. Nah kita lanjut Kak, dari aplikasi mobile JKN kita berpindah ke Pandawa. Mungkin ada kawan-kawan atau ponakan yang bertanya nih, Bu atau Kak, saya nggak bisa nih, handphone saya penuh, nggak bisa lagi download aplikasi. Ada nggak yang lebih istilahnya bersahabat dengan saya agar saya untuk mengaktifkan ataupun menggunakan layanan ini? Kita ada yang namanya WhatsApp Pandawa Kak. Mungkin bisa Kakak sampaikan terkait dengan WhatsApp Pandawa ini. Seperti tadi ya di awal juga ada dibilang, kita karena layanan tatap muka itu nggak cuman mobile JKN, tapi kita ada chat WhatsApp. Namanya Pandawa, pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Nah, di Pandawa sendiri
WhatsApp itu kan familiar ya sama Iya, kita iya. ya. Semua orang kayaknya kalau yang udah punya Pasti handphone pakai. Android pasti ada Iya, WhatsApp. iya. Nah kan jarang lah orang pakai yang lain-lain lah Iya. gitu. Udah umum sekali dengan WhatsApp. Makanya dibuatlah dari BPJS Kesehatan kanal layanan tanpa tatap muka, kita bisa mengakses administrasi, informasi, pengaduan lewat WhatsApp Pandawa itu. Caranya sebenarnya gampang. Yang penting kita save dulu nomornya. Ya, silahkan Kak, berapa Nomornya nomornya? Silahkan dicatat. 0811 Ya. 8105 165. Sekali lagi, ya, Kak. 0811 811 8165 165. Maaf, saking, ulang lagi. saking semangatnya. Ya. 0811 8165 165. Nah, Iya. itu ya. Jadi bisa berarti mengakses terus ataupun layanan apa aja nih Kak nih kalau di WhatsApp Pandawa? Jadi bisa kita administrasi, Iya. bisa informasi, bisa pengaduan. Nah, administrasi sendiri itu bisa macam-macam ya. Kita bisa perubahan identitas, macam-macam perubahan identitas itu misalnya nomor KTP-nya udah Iya. nggak sesuai, ada buat nomor KTP yang baru atau kakaknya juga udah baru, Iya. atau misalnya alamatnya sudah berubah. Nah, itu perubahan identitas. Nah, perubahan nomor handphone juga bisa di situ. Kemudian misalnya yang kerja ini ya, yang misalnya PNS, Iya. ya kan kayak gitu, mau ubah golongan TNI Polri, mau ubah golongannya, ya kan, mau naik jadi kelas 2 jadi kelas 1 kan berdasarkan golongan Iya, tuh. iya, iya. Nah itu gampang, jadi lewat WhatsApp Pandawa aja, atau mau menambah anggota keluarga juga bisa dari situ. Terus kalau informasi kita bisa cek status kepesertaan, cek status iuran kita berapa, Iya. cek kita itu aktif atau tidak, itu Iya. bisa dari situ. Pengaduan juga bisa, tapi pengaduan itu nanti disinkronkan ke Care Center 165. Iya. Seperti itu. Nah, sebenarnya kita tinggal sapa aja itu Pandawa. Oke. Jadi kayak biasa kalau kita mau chat orang ya kan, Oh, chat yes. kawan-kawan, halo ya, Atau cukup gitu. ping aja pun dijawab Iya. langsung, itu nanti akan muncul otomatis tuh administrasi informasi atau pengaduan. Iya. Tinggal pilih. Nah kalau memang mau mengakses, misalnya anak kuliah nggak aktif, Iya. itu bisa dari sana, pengaktifan dari jadi kita tinggal pilih administrasi, pilih layanan yang kita pengenin. Nah, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti Iya. tadi misalnya mau mengaktifkan anak kuliah, Iya. tinggal pilih pengaktifan anak 21 tahun, ya kan? Nanti dia akan sebutkan tuh syaratnya apa. Dia akan minta KK dan surat aktif kuliah. Ya kan, jadi kita fotokan jelas. Nah itu aja cukup difoto, dan terus data-datanya diisi lah ya kan. Misalnya nomor KTP ada yang syarat-syaratnya itu sama. Kalau yang aktif kuliah itu sama nomor surat aktif kuliahnya, seperti itu. Pokoknya ikutin aja alurnya, nanti Iya. akan diproses. Nah dia akan proses itu 1 kali 24 jam. 1 kali, tapi kita Pandawa itu 24 jam loh. Iya. 24 jam. Cuman ya kalau misalnya agak sore memang akan ada delay beberapa ya. jam seperti itu, tapi kita akan proses, dia akan kasih tahu prosesnya itu berhasil atau gagal, seperti itu. Jadi nggak ada mungkin kayak pesan terlewat atau diabaikan gitu kan, tidak. nggak dihiraukan gitu. Nah kalau misalnya ada Iya. kendala itu ada loh, kita itu di Pandawa itu cek kode tiket. Nah, nanti iya. coba di confirm dari situ, nanti akan dikasih tahu udah sampai di mana proses tiketnya, seperti itu. Wih, luar biasa sekali ini kan, kemudahan-kemudahan yang sudah disediakan oleh BPJS Kesehatan ini untuk makin mempermudah rekan-rekan JKN, para peserta dari program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Ini kita lanjut nih Kak, sebelum kita lanjut kita baca dulu komen-komentarnya nih. Ini dari Bu Samira, semangat Bu Mus. Ya, terima kasih Bu Samira Iya. yang sedang jauh di sana. Ya, di Medan sana ya Bu ya. Yes, yang sedang jauh di sana ya. Ini juga ada Kak Emi, semangat Kak Mus. Ya, terima kasih Kak Emi. Ada yang kangen Putri tuh. Wes, ada juga nih dari Kak Miranda Rizkia. Salam buat Kak Putri Mariati. Kangen Siap, Putri itu. insya Allah akan kami sampaikan nantinya Kak. Oke, ini kita baca lagi. Ada pertanyaan dari Ibu atau Kakak nih, Sri. Bu, kalau mau naikkan kelas bisa online, Bu. Nah, itu gimana Kak? Untuk naikkan kelas mungkin ini untuk mandiri mungkin Mandiri ya? ya. Boleh, seperti yang tadi saya, bukan online ya, maksudnya lewat aplikasi Iya, tatap muka iya. itu. Itu bisa Bu. Itu bisa lewat mobile JKN, bisa lewat WhatsApp Pandawa. Nanti Ibu pilih aja, kalau dari mobile JKN itu pilih yang fitur perubahan data. Iya. Nanti itu ada kelas rawat, ya kan? Ibu pilih
Nah, ibu pilih itu misalnya ibu ini kelas 2 mau naikkan kelas 1 atau mau turun ke kelas 3, ibu tinggal pilihkan aja. Iya. Dan itu satu keluarga ya yang nanti yang terubah, bukan Iya. cuma untuk ibu aja. Karena kalau kelas rawat itu untuk satu keluarga. Pastikan itu udah setahun ya Bu. Kalau misalnya belum setahun dia nggak bisa. Syaratnya seperti itu. Jadi segampang itu. Kalau Pandawa juga bisa sih. Kita tinggal pilih mau yang kelas berapa. Cuman benar-benar dipastikan jangan salah ketik ya. Iya, iya, biasanya Orang seringnya tipe, salah kan? ketik Iya, iya. kayak gitu kan. Maunya buat kelas 2 yang tertulis angka 1 gitu. Iya. Makanya harus double cek lagi Double check, betul. sebelum mengirimnya. Ini kita lanjutkan, ada pertanyaan dari Kak Nonem. Ini ada namanya berarti, Kak? Nonem. Iya. Kak, untuk ambil nomor antrian di Vaskes harus pakai mobile JKN ya. Kalau manual nggak bisa lagi. Tentu, siapa bilang mau ngambil nomor antrian manual masih bisa. Masih bisa. Ya, silakan Kak. Tapi Lebih ribet. Iya, lebih lama lagi prosesnya Bu. Iya. Sekarang kita udah ini ya, ada digital lagi Iya. seperti tadi yang saya bilang. Jadi lebih memudahkan. Nah, mobile JKN tuh semudah genggaman lah kayak Iya. gitu. Jadi alangkah baiknya ya kita pakai mobile JKN supaya ibu juga Iya. hemat waktu. Jadi di Ya rumah kan? pagi-pagi langsung ambil nomor antrian. Ibu bisa dulu Iya. nyuci baju, bisa Iya. masak segala macam. Prepare anak mau ke sekolah gitu. Baru habis itu Iya. ya udah sebentar lagi nih nomor antrianku, tinggal datang ke kantor. Udah. Jadi pas sampai sana nanti nggak lama nunggu kok, nggak dipanggil. tinggal tiba-tiba ada satu nomor antrian lagi Bu. Iya. Ya kan udah gampang. Karena siapa sih yang mau lama-lama nunggu kan? Apalagi di panas nanti kan. Iya. Ya, kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari akun Aku kiper. Aku kiper nih. Daftar JKA bisa pakai Pandawa Kak. Nah, ini Oke. gimana Kak? Baik Pak. Bapak Ibu ini Iya. aku kiper nih. Iya. Jadi, nah ini informasi ya, karena JKA itu kan yang ditanggung oleh pemerintah nih. Jadi Iya. semua ini Indonesia nih, kalau Iya. yang ditanggung oleh pemerintah daerah, mohon maaf kalau untuk lewat Pandawa belum bisa, belum diakomodir. Iya, iya. Nah, gitu juga dengan mobile JKN belum diakomodir. Tapi kalau pindah Vaskesnya bisa ya, kalau mobile JKN. Iya. Tapi kalau Pandawa, kalau memang yang ditanggung oleh pemerintah, langkah baiknya memang lewat kanal layanan lewat kanal layanan tatap muka kita. Bisa lewat kantor cabang, bisa lewat MPP, bisa juga lewat BPJS keliling seperti itu. Karena belum diakomodir semuanya ya, semua Iya. daerah seluruh Indonesia untuk yang ditanggung pemerintah memang belum bisa seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian nih Kak, ini kan saya ada dengar-dengar isu nih. Kalau apakah benar nih kalau kita tidak mengakses layanan kesehatan nih kan? Apakah betul BPJS kita itu kepesertaan itu akan nonaktif secara otomatis jika kita tidak mengakses layanan dalam beberapa jangka waktu itu? Apakah isu itu benar? Baik, kita luruskan Iya, ya, Pak Aziz ya. Jadi bukan karena nggak dipakai. Wes, itu patut di garis bawahi ya. Non-aktifnya bukan karena Iya. nggak dipakai, mungkin nggak dibayar kali. Bisa Oke. jadi mandirinya nggak dibayar, ya kan? Jadi karena merasa nggak perlu berobat, Iya. jadi nggak dibayar-bayar ya nggak aktif. Seperti itu satu. Terus kalau yang sekarang ini banyak yang non aktif itu karena dari data APBN. Itu kan di cross check ini datanya Iya, iya. sama Kemenkes sama Iya. Dinas Sosial, Kementerian Sosial, yaitu per 6 bulan sekali memang akan ada seperti itu. Makanya untuk mengantisipasi itu, gunakanlah mobile JKN dan WhatsApp Pandawa di fitur cek informasinya, Iya, iya. supaya kita tahu keaktifan BPJS Kesehatan kita, apakah aktif atau tidak. Jangan pula nunggu sakit baru kita cek ini aktif atau tidak. Yang mengurusnya takutnya kan kalau sakit kita butuh segera, ada kendala-kendala yang tidak bisa aktif hari itu juga, kan itu susahnya seperti Iya. itu. Kemudian Kak, untuk pindah Vaskes pertama bisa lewat aplikasi mobile JKN? Bisa banget. Bisa banget ya kan? Bisa banget. Di bagian fitur perubahan datanya, Iya. di bagian Vaskes, Iya. itu tinggal dipilih aja. Mau satu keluarga boleh. Kalau yang mau dipindahkan hanya diri sendiri aja boleh. Pastikan namanya ya. Iya. Jangan, kalau memang mau sendiri jangan checklist yang satu keluarga. Nanti terpindahkan semua. Nanti datang
keluarganya komplain sama kita, kenapa dipindahi? Padahal karena dicentang sendiri gitu Oke. kan. Nah, jadi itu perlu di cross check lagi ya. Untuk perubahan vaskes itu Kak, biasanya bisa dilakukan berapa lama sekali itu? Kalau dari mobile CKN itu bisa per 3 bulan sekali. Oh berarti nggak bisa nih hari ini di sini, besok di sana, itu nggak boleh? Oh, nggak bisa, kita harus tentukan ya Oke. kan. Jadi kalau sebulan misalnya kan kita di Iya, sini di Los iya. Sumawe, terus kita ternyata pindah tugas nih Iya. ya kan ke Aceh Utara lah Iya. misalnya kayak gitu. Kalau pindah tugas dan ternyata memang akhirnya kita lama di sana, itu kita bisa dengan menggunakan surat tugas untuk perubahan vaskesnya. Tapi kalau misalnya hanya sementara, ya nggak usah diubah. Cuman kalau kita menetap lebih dari 3 bulan, ya silakanlah diubah vaskesnya seperti itu. Tapi itu tadi ya, kita ubah bulan ini, bukan berarti aktifnya di bulan ini. Iya. Aktifnya di tempat yang baru itu di bulan depannya. Karena saya ini juga ada pertanyaan dari Kak Vini Seller. Karena saya mau pindah vaskes, ya bisa Kak? Boleh, Berarti boleh sekali. Kalau dari Pandawa berarti bisa juga Kak? Bisa. Nah kalau Pandawa malah, kalau kita misalnya belum 3 bulan pun bisa dipindahkan vaskesnya. Nah, yang penting ya pakai surat keterangan domisili. Seperti itu. Ini boleh nih bagi rekan-rekan yang sudah bergabung nih, mungkin ada yang pernah nih menggunakan kemudahan-kemudahan baik dari kanal dari aplikasi mobile CKN atau Pandawa, bisa di-share nih testimoninya Boleh. terkait dengan bagaimana kemudahan yang sudah didapatkan, kan perasaannya, agar teman-teman atau rekan-rekan juga yang sudah hadir di sini bisa tahu bahwa kemudahan dari aplikasi mobile CKN ini sudah dirasakan oleh hampir semua orang yang mengunduh atau memakai kanal-kanal layanan tersebut. Ini untuk Kak Nidar juga untuk pindah vaskes bisa lewat Pandawa, ini sudah terjawab. Bisa. Sangat luar biasa ya, pasti bisa. Kak Family Shop, Cayu, Kak Mus, siap. Luar biasa nih. Ini kawan-kawan yang sudah bergabung, jangan lupa ya untuk follow. Kami selalu ingatkan untuk jangan lupa follow akun resmi dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Los Sumawe, baik dari TikTok, Instagram, maupun YouTube, agar setiap kami share informasi terkait dengan program JKN, tentang informasi seputar BPJS Kesehatan, agar rekan-rekan semua tidak terlewat. Istilahnya akan terus up to date terkait informasi yang sangat berguna nih. Ini juga ada pertanyaan, Pak, saya belum ada BPJS semenjak pindahan, gimana cara daftarnya? Kalau pendaftaran baru gimana Kak? Apakah bisa melalui aplikasi mobile JKN atau Pandawa atau bagaimana itu Pak? Kalau mandiri bisa. Oke. Kalau yang menjadi peserta mandiri, tapi kalau Pandawa, kalau dari Pandawa juga bisa. Tapi ini belum ada BPJS semenjak pindahan. Berarti sebelum pindahan ada Pak? Kalau misalnya ada ya berarti masih pakai yang lama, cuma datanya nanti diupdate aja sesuai dengan KK yang terbaru seperti itu. Oke. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Ismail atau Bang ya, BPJS Kesehatan ini yang dijatahin kalau opname cuma 3 hari harus wajib pulang ya. Nah ini ada informasi kayak mana Kak kalau mengenai ini itu? isu-isu yang sering ini ya muncul ya. Isu-isu nakal ya. Isu-isu hoax gitu ya. Gimana Kak? Silakan. Nah, sebenarnya kita tidak ada membatasi hari ya, Pak Ismail ya. Kita semuanya indikasi medis dan dari dokter, pemeriksaan dari dokter. Kalau memang ternyata dari dokternya sudah mengizinkan pulang dan bisa berobat jalan, ya pesertanya boleh pulang gitu. Kita nggak ada membatasi hari, mau seminggu, mau sebulan. Kalau memang ternyata memang dia di ICU dan segala macam dan memang harus dirawat di situ, ya kita yang tunggu dia bisa minimal dia bisa berobat jalan. Bahkan seperti itu. Yang luar biasa sekali ini di BPJS Kesehatan juga bahkan menanggung penyakit-penyakit yang dikategorikan penyakit berat seperti kemoterapi, penyakit cuci darah kan kita tidak tahu itu berapa kali dia, kan nggak dibatasi seumur hidup hanya boleh beberapa kali, kan nggak? Tidak. Sangat dengan sistem gotong royong inilah yang mampu menjaga ini semua bisa terus berlangsung. Oke, jadi tentunya masalah layanan kesehatan ini tentunya semua sesuai indikasi dokter. Kalau dokter menyarankan, oh ini harus tetap dirawat, dan itu tidak mungkin kalau disuruh pulang.
Masa orang masih ini Atau pusing? gini, kalau misalnya ada keluhan-keluhan yang seperti Ya. kayak gitu, kita juga ada tim ya yang Ya. untuk menghandle itu. Kita ada punya BPJS 1. Wah, menarik itu Kak. Atau silahkan ke bagian informasi di rumah sakit tersebut untuk menanyakan hal itu lebih lanjut gitu kan, kebenarannya seperti apa. Atau juga itu kita di Vaskes ya, Iya. di Puskesmas klinik dan rumah sakit itu ada poster-poster tentang BPJS 1, itu ada nomor teleponnya, silakan dihubungin aja. Jadi istilahnya di situ ada orang BPJS kesehatannya dan juga orang bagian informasi dari rumah sakitnya Dari sendiri. rumah sakit itu juga Kak ya. Berarti itu ada di semua rumah sakit atau Iya, fasilitas kesehatan ya? ada. Ini menarik nih Kak. Berarti kedepannya ini wajib nih nanti di kesempatan selanjutnya nanti rekan-rekan silahkan mungkin yang mau tahu seputar BPJS 1. Oh, Di- itu bisa dengan tim yang lain ya. Ya, di waktu di next kesempatan akan kita hadirkan nih petugas BPJS 1-nya nih ya. Boleh, Yang pastinya nanti kalau rekan-rekan datang ke rumah sakit pasti dia dengan ciri khas rompi warna hijau ya Kak. Iya. Apa sage ya? Iya. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari Kak Nisa atau Bu Nisa 66. Vaskes luar Lok Semawe bisa nggak dipakai untuk vaskes sekitar Lok Semawe, Mbak? Oh, berarti ini mungkin ibu ini terdaftar di vaskes atau klinik di kota Lok Semawe. Enggak, di luar dia nih. Di vaskes di luar Lok Semawe. Oke. Kemudian dia mau Berobat di Lok Semawe. Itu kayak mana, Kak? Sekarang kalau memang dia memang dalam rangka misalnya jalan-jalan atau misalnya lagi nginap tempat saudara atau misalnya ada tugas atau segala macam yang sifatnya tidak tetap ya, itu bisa di vaskes terdekat dari rumahnya atau dari tempat kerjanya untuk berobat di vaskes di kota ini gitu loh. Walaupun vaskes luar kita ada bantu gitu loh. Tapi kalau menetap yang tadi seperti saya bilang, kalau lebih dari 3 bulan ada baiknya untuk mengubah vaskesnya. Tapi kalau kurang dari 3 bulan bisa kita bantu. Oke Kak, ini sebelum kita lanjutkan baca komentar-komentarnya, kita lanjutkan ke kanal yang tadi disebutkan lagi nih, call center 165 ya, call center 165 ini bagaimana Kak terkait dengan call center 165 Call center 165 itu telepon ya. Jadi kita pengaduan. Nah, pengaduan itu balik lagi kita ada kanal layanan tatap muka dan non tatap muka. Dari mobile CKN pun bisa juga untuk kita pengaduan. Jadi apapun ya keluhan dari masyarakat gitu tentang BPJS kesehatan itu bisa lewat telepon care center 165 itu bisa. Nanti akan terhubung dengan care centernya. Nanti dia akan kasih solutif lah, solusi ya kan mengenai pertanyaannya. Atau kalau memang ternyata butuh untuk tindak lanjut, dia pasti akan meminta pesertanya untuk ke cabang untuk konfirmasi lebih lanjut seperti kayak gitu. Untuk pelayanannya berarti itu 24 jam juga? 24 jam kalau care center 165 sama kayak Pandawa. Oke. Berarti untuk layanan yang bisa diakses melalui call center apakah sama juga seperti Pandawa dan mobil? Bisa, permintaan pun bisa. Misalnya dia mau pindah vaskes pun bisa, walaupun nanti akhirnya ke kanal ke kita juga gitu kan. Intinya bisa. Pengaduan, informasi dan administrasi bisa. Oke, ini berarti dari 3 kanal layanan itu silahkan bagi rekan-rekan mungkin untuk dimanfaatkan nih. Jangan cuma nanti sekedar tahu kemudian nggak dimanfaatkan. Ya, jadi kemudahannya sudah disediakan. Jadi bagi rekan-rekan teman-teman semua bisa nih untuk di-download untuk aplikasi mobile JKN atau melalui WhatsApp Pandawa untuk biasanya jangan hanya sekedar ngecek status kepesertaan, harus datang jauh-jauh nih ke kantor cabang. Kan kasihan untuk Bapak Ibu habis diongkos waktu kan. Nah, ini menarik sekali berarti dari aplikasi-aplikasi ataupun kanal-kanal layanan tatap muka yang membantu teman-teman, rekan-rekan semuanya dalam akses layanan kesehatan secara lebih mudah nih, tanpa terhambat dengan kepesertaan di BPJS Kesehatan. Kita lanjutkan Kak untuk pertanyaan. Ini menarik nih, pertanyaan dari Bapak atau Abang Jeffrey JM. Hadirkan pelayanan keliling setiap kecamatan. Nah, ini seharusnya sangat pasti sudah akan menjawab dengan pertanyaan sangat semangat. Gimana Kak terkait dengan pertanyaan itu? Ya, kita di BPJS Kesehatan ini ya, juga ada BPJS keliling. Cuman kan kita jadwal nih ya Kak. Karena
apa namanya, kita nggak mungkin semuanya turun ke lapangan kan, kita kan Iya, juga ada harus iya. bagi-bagi tugas. Nah, kalau memang butuh atau memang pengen ini kecamatannya dikunjungin atau apa, boleh kok confirm ke kita, bisa ke saya atau Iya. ke teman-teman yang lain untuk pengajuan. Jadi kita bisa atur jadwalnya, Iya. kapan bisa kita ke kecamatan itu gitu. Kita juga menjemput bola kok, Wis. seperti itu. Itu berarti setiap hari Kak, kalau misalnya Senin sampai Jumat? Iya, kita setiap hari ada kegiatan ya. Iya. BPJS keliling setiap hari, BPJS online Wis. setiap hari itu kita ada gitu. Jadi kita nggak perlu takut hanya cuma satu kanal layanan, tidak. Oke. Justru BPJS online-nya lagi gencar-gencarnya nih. Kita Iya. lewat Zoom aja Wis. udah bisa untuk pendaftaran, perubahan data, atau nanya-nanya informasi bisa. Oke. Nggak harus ke kantor kok Iya, semuanya. berarti makin mempermudah nih, Kak, Iya, ya, makin semua. mempermudah rekan-rekan teman-teman semua nih. Berarti mungkin bisa dikasih tahu Kak, untuk hari ini itu BPJS keliling ada di mana hari ini? Kita ini BPJS keliling lagi di Kecamatan Murah Mulia. Murah Jadi Mulia. untuk rekan-rekan, Bapak Ibu semuanya yang di Kecamatan Murah Mulia, mungkin nanti untuk besok Kak, untuk besok. Iya, masih di Murah Wis. Mulia. Cuman biasanya saya kurang hafal ya apa aja, bisa dikontak sama camatnya masing-masing. Oke. Gitu. Kalau BPJS online kita di Tanah Jambu Aye bulan ini. Oke, mungkin ada bapak-bapak juga yang atau teman-teman yang pengen tahu, nanti bisa mungkin di inbox pertanyaannya, akan kita respon nanti. Boleh. Mungkin pengen tahu kan untuk lokasi BPJS keliling, Iya, mau bisa. lokasi fitnya nanti bisa kita kasih tahu. Oke, kita lanjutkan nih Kak Mustika. Ini semangat Bu Mus, siap-siap sama-sama. Mak apa nih, Mak dan Gaptek. ayah mana tadi? Wah, hilang. Mak dan ayah yang kondisi gaptek. Oh. Dialah Pak. Ya, ya wajar Iya. ya. Nggak semua orang juga paham gitu. Terus juga bisa juga sinyal jaringan nggak memadain, benar. Jadi gini, kita nggak memaksa gitu loh. Istilahnya, kalau misalnya orang tua yang gaptek, anaknya ada. Kalau Iya. misalnya anaknya ada handphone Android-nya, why not menginstal mobile CKN ataupun sekedar chat WhatsApp Pandawa aja gitu kan, pasti bisa lah gitu kan, diajarin pelan-pelan orang tuanya. Boleh kok pakai handphone anaknya, nggak harus karena punya orang tua harus pakai HP orang tua, enggak. Nah, namanya juga kadang orang tua ya, namanya kita ngerti lah kayak mana, nggak dipaksakan juga seperti itu, tapi kan ada anaknya seperti itu gitu. Oke, ini ada pertanyaan sebenarnya di luar konteks, namun bisa nih kita berikan informasi untuk Bang ataupun Bapak Human. Bu, Pak menerima internship lulusan sarjana komputer nggak di BPJS Kesehatan? Nah, sangat menarik sekali nih, di BPJS Kesehatan memang sekarang masih dibuka lowongan untuk petugas administrasi tidak tetap, dan juga ada yang jalur untuk profesi dokter. Jadi kawan-kawan atau rekan-rekan yang butuh informasi ataupun ingin memberikan informasi loker untuk anaknya, saudaranya, cucunya, itu semuanya itu bisa untuk mengunjungi Instagram nih. Oh iya, Instagram kita ada BPJS Pusat, Instagram ya, juga. yang sudah verified centang biru. Iya. Jadi pastikan benar itu kan. Jadi ya nggak hoax di situ. Iya. Dan jadi ataupun Bapak Ibu yang punya pertanyaan nanti boleh juga di kolom pertanyaan di Instagram BPJS Kesehatan RI yang udah centang biru. Nah, terkait dengan pertanyaan Abang Human ini, boleh ada sampai sekarang masih dibuka tuh untuk lowongan PATT di BPJS Kesehatan. Jadi kawan-kawan bisa nih untuk mencoba, siapa tahu rezeki dan bisa bergabung menjadi duta BPJS Kesehatan yang mengawal program JKN. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini pertanyaan testimoni ini luar biasa dari Babang Jack. Iya. Untuk penggunaan MJKN luar biasa memudahkan. Wah, terima kasih sekali nih Babang Jack. Ini bisa nih untuk mungkin dikasih tahu layanan apa aja nih yang sudah yang udah pernah digunakan apa, manfaatnya apa yang udah luar pernah biasa terasa ya, sama Bang Jack, agar rekan-rekan lainnya pun bisa ikut menggunakan itu fitur yang sama atau kanal yang sama. Bu, saya belum ada. Apanya nih Pak? Apa yang belum ada? Mungkin pertanyaannya terpotong ini. Saya belum ada. Apa Pak? Silahkan dilengkapi. Baik Bapak Ibu, siap. Kak Triati, terima kasih. Oke.
Ini Pak, saya ada sakit pinggang parah yang kadang mengganggu aktivitas saya. Saya pengen ronsen pinggang. Itu di luar ya apa saya ini. Ya kalau sakit berobat Pak. Ya, silakan ke Silakan fasilitas kesehatan. Ibu. Tingkat pertama, nanti jika dirasa memang Bapak Ibu butuh untuk mendapatkan layanan kesehatan tingkat lanjutan atau rujukan, itu nanti akan diberikan rujukan ke rumah sakit. Ya. Intinya kita sesuai alur aja. Kita berobat dulu. Apa yang nanti yang disarankan oleh dokter di puskesmas atau di klinik diikutin aja seperti itu. Sampaikan keluhan yang sebenarnya yang lagi dirasakan, biar juga efektif dengan pengobatan yang akan diberikan seperti itu. Jadi tetap kunjungi dari fasilitas kesehatan tingkat pertama agar nanti jangan ada juga keluhan kok di rumah sakit kamarnya penuh, rumah sakit antriannya lama, bednya itulah karena mungkin banyak rekan-rekan yang langsung berkunjung ke rumah sakit rujukan tingkat lanjutan, hanya mungkin penyakit yang bisa ditangani di istilahnya fasilitas kesehatan tingkat pertama puskesmas seperti mungkin batuk biasa ataupun diare biasa kan bisa langsung ke mengunjungi puskesmas atau klinik tempat yang terdekat lah dengan Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut. Makin banyak nih pertanyaannya yang di sore. Kayaknya makin sore ini makin bersemangat ya. Bapak Ibu rekan-rekan semua nih. Padahal di jam 5 ini ya. Kami jadi makin bersemangat. Kita lanjutkan Kak. Ya. Pak, kalau kamar sesuai kelas penuh, apakah untuk naik kelas harus bayar lagi? Ayo bayar nggak? Ya enggak lah. Kalau memang gimana Kak? Silakan. Ya, jadi gini, ya kalau misalnya apa tadi pertanyaannya? Yang kelas rawat penuh. Nah, jadi rumah sakit itu sebenarnya harus memberikan yang sesuai haknya harusnya. Kalau memang ternyata penuh atau segala macam, ya dari rumah sakit dia harus bisa dulu istilahnya kayak titip lah di ruangan yang ketiga itu tanpa harus ada pemungutan biaya apapun, karena kan bukan kesalahan dari peserta itu, pasien tersebut makanya nggak ada kamar gitu kan, berarti kan. Atau kalau ternyata lebih dari 3 hari tidak ada kamar, itu boleh dirujuk ke rumah sakit lain yang sesuai dengan haknya, seperti itu. Ini pertanyaan dari Kak Sinta Dewi. Saya P3K, status single, tetapi fasilitas BPJS Kesehatan dinonaktifkan. Itu bagaimana Kak? Itu coba dulu dicek benar-benar, dinonaktifkannya mungkin datanya dulu belum, bisa jadi belum validasi, atau perlu diupdate lagi. Nah, jadi coba dibawa aja syarat-syaratnya kalau P3K ya SK ya. SK sama daftar gaji yang terbaru sama kakaknya, biar kita coba update ulang. Bisa jadi ada data-datanya yang memang udah nggak cocok lagi, harus diperbaharui. Ini ada pertanyaan lagi. Nah, ini yang menarik nih dari Kak Sakira Jashop. Pak, kalau berobat tidak ada BPJS, bisa berobat pakai KTP atau enggak? Bisa pakai KTP. Yang penting sudah terdaftar dan statusnya aktif. Kalau dia statusnya nggak aktif, boleh ke kanal-kanal yang lain tadi untuk pengaktifannya ya. Sudah kita jawab. Infoloker siap Bang. Pertanyaan yang tadi sudah kami jawab. Silahkan mengunjungi Instagram BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan RI. Nanti akan diberikan informasi terkait dengan bagaimana cara mengakses pendaftarannya nanti. Ya, untuk Bang Human juga kami tidak menerima CV di kantor cabang ya Pak, Bang. Jadi untuk sekarang itu sistemnya online. Jadi segala bentuk rekrutmen, nanti pengiriman CV, data itu semuanya via website. Jadi tidak ada nanti drop berkas fisik lagi ke kantor cabang. Tidak ada. Ya, banyak sekali yang bertanya tentang ada yang mau kerja ini banyak di kantor ya. Silakan untuk kakak-kakak, rekan-rekan, teman-teman, abang-abang mungkin yang baru lulus nih Kak, mau mencari pekerjaan silahkan boleh. Dan BPJS masih membuka kesempatan luas nih bagi teman-teman untuk bisa bergabung ataupun masuk menjadi duta BPJS Kesehatan. Kalau berobat kalau biasa aja pakai BPJS bisa Kak? Iya tentu. Bisa. Yang nggak bisa itu kalau berobat yang kayak kecantikan, kayak misalnya
yang membahayakan diri itu ya Iya. nggak bisa. Iya, Tapi iya. kalau kita batuk, flu, demam, Iya. pusing kepala kita, ya justru boleh berobat pakai BPJS Kesehatan. Nah, Karena memang jika sesuai dan memang itu dirasa dibutuhkan, memang ya silakan Iya, Bapak Ibu betul. untuk mengunjungi fasilitas kesehatan yang sudah terdaftar. Ini untuk pertanyaan dari akun Pau. Ini sudah kami Sudah, jawab tadi, kami sudah. sudah penuh, ini sudah kami jawab. Ini ada pertanyaan Kak Muara 2. Saya menunggak iuran 1 tahun, apa bisa dihapuskan? Oh, bisa menunggak lama ya Kak? Ya, jadi kakak, bapak atau ibu ini Iya. ya Muara 2, yang namanya iuran itu memang harus dibayar setiap bulannya. Makanya kita kalau mandiri kita anjurkan untuk auto debit. Iya. Auto debit karena gini, karena kalau misalnya nunggak itu kan pasti udah berat lagi untuk bayar bulan berikutnya, bulan lama-lama kan akan banyak itu tuh nanti kayak Iya. sanggup bayar, nanti kalau pas berobat tidak aktif. Dan kita tidak ada pemutihan ya kalau Iya. 1 tahun ya kan. Jadi kita harus bayar itu dulu baru bisa aktif lagi kartunya gitu. Tapi kalau misalnya berat, bisa gunakan program pembayaran bertahap kita, rehab namanya. Jadi Iya. kita bisa cicil, misalnya cuma mampunya 2 bulan atau 3 bulan dulu nih bayar, boleh, silahkan. Dari Mobile JKN juga bisa proses untuk pendaftaran rehabnya gitu. Ibu, ini ada pertanyaan mungkin Kak. Ini mengingat waktu juga Kak, mengingat waktu kami sudah menemani Bapak Ibu kurang lebih dari hampir 50 menit. Kita bacakan beberapa ini pertanyaan terakhir mungkin Kak. Oke, Ibu BPJS Luxmawe kalau saya berobat di luar Aceh berlaku nggak ya? Nah, itu gimana? Nah sekarang kalau apa nih segmen kepesertaan Iya, lagi iya. nih kita lihat. Iya. Kalau intinya gini, kalau emergensi silahkan, maka berobat di mana aja boleh. Iya. Ya gitu. Tapi kalau statusnya tidak emergensi dan dia misalnya kayak ditanggung oleh pemerintah, kayak kita pemerintah Aceh itu hanya berlakunya di Aceh ya. Iya. Tidak emergensi hanya berlaku di Aceh. Iya. Tidak bisa di luar itu. Tapi kalau emergensi ya di mana aja ya kita kan manusia ya, Iya. manusiawi ya kita terima dari IGD boleh, puskesmas klinik bisa, emergensi ya kasusnya seperti itu. Oke. Puskesmas Babah Bulu. Iya. Salam dari Puskesmas. Terima kasih Kak sudah bergabung. Jangan lupa untuk Follow, follow, like. like and share. Apa terasa nih Kak, kita sudah berada di penghujung kegiatan kita yang sangat luar biasa sekali ini. Ya. Kalau bisa bahkan kita mau live nanti di kesempatan-kesempatan lainnya Kak. Oke, boleh, Nanti boleh. Silahkan bagi teman-teman nanti di komen apakah kita undang kembali nih. Harusnya nih ya kita undang kembali nanti. Boleh kalau misalnya masih Iya, ingin diinginkan. Iya. Nanti bosan pula. Iya, mungkin silahkan Kak, mungkin ada mau menyampaikan closing statement nih ataupun pandangannya kepada ataupun nasihat gitu untuk rekan-rekan, silakan Kak. Oke, boleh rekan-rekan salam JKN. Jadi kita BPJS Kesehatan ini mempermudah sekali ya untuk masyarakat Iya. untuk bisa mendaftar atau mau melakukan perubahan data ataupun kita mau nanya-nanya informasi juga bisa. Itu kita ada namanya aplikasi Mobile JKN. Oke. Jadi silahkan download lewat smartphone-nya. Iya. Mobile JKN, tinggal dimasukkan nomor KTP sama password dan syarat-syarat yang berlaku itu diinstal, dan banyak fitur-fitur yang sangat Oke. berguna sekali dan bisa dimanfaatkan oleh Oke. Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bagi teman-teman semuanya yang sudah nanti ketika kita close, silahkan langsung dibuka nih, jangan menunggu lagi nanti agar tidak lupa, langsung di-download aplikasi Mobile JKN-nya. Oke, Itu aja Kak mungkin dari Kak Mus. udah itu Oke. aja. Closing statement mungkin dari saya kepada rekan-rekan semua untuk bisa memanfaatkan layanan kanal-kanal layanan non tatap muka yang sudah disediakan, yang tentunya akan makin mempermudah Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan semua dalam mengakses layanan administrasi di BPJS Kesehatan. Yang pertama tadi kami simpulkan bahwa ada yang namanya aplikasi Mobile JKN dengan luar biasa fitur yang sangat banyak, itu yang lebih dari 20 fitur. Mungkin Bapak Ibu bisa untuk menggunakannya, jadi makin mempermudah. Kemudian yang kedua ada aplikasi WhatsApp Pandawa, WhatsApp Pandawa di nomor 0811 8165 165. Silahkan dicatat Bapak Ibu, disimpan. Boleh langsung disimpan di
Tapi dia nggak terima telepon ya, Iya. chat WhatsApp aja. Jangan ditelepon. Iya, jangan. Ya, jangan. Berarti nomornya berapa Kak sekali lagi? 0811 8165 165. Oke, dan yang terakhir call center 165 juga, Iya, betul. layanan via telepon yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Tak terasa kita sudah berada di penghujung. Terima kasih nih kepada Ibu Mustika yang sudah Kak Sama-sama. Mustika yang sudah menyempatkan waktunya di sela kesibukannya yang luar biasa nih, gerbang Pampung. Jangan gitu. Itu sangat luar biasa, tapi masih mau menyempatkan diri ini, meluangkan waktu untuk hadir melakukan sharing, memberikan informasi yang sangat bermanfaat nih bagi rekan-rekan di Salim JKR, rekan-rekan dari BPJS Kesehatan. Mungkin demikian kegiatan kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Jangan lupa untuk follow akun kami, akun BPJS Kesehatan Kantor Cabang Losmame, ada di Instagram Salim JKN, TikTok, dan juga YouTube. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun Instagram kantor pusat di BPJS Kesehatan RI, yang akun TikToknya juga yang sudah berada centang biru. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di kegiatan BPJS On Air selanjutnya. Terima kasih Bu Mustika Sama-sama, waktunya. Razi. Terima kasih. Tetap salam sehat, salam inisiatif untuk teman-teman semuanya, tetap sehat dimanapun berada. Kami pamit undur diri. Saya Muhammad Barazi dan Kak Mustika pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kesempatannya. Terima kasih sudah berhadir di live kami pada sore ini. Ya. Dadah.